saya mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya, Caca, bahwa beliau akan dianggap seperti gila. Seperti ini. Apakah Roy membaca ini dari penerawangan Roy kalau dia sering dihina pada masa kecil, bully oleh teman-teman? Hari ini saya membawa singing bowl, entah kenapa saya merasakan ada aura energi negatif. Aura gaib. Gaib tuh maksudnya apa? Gaib yang mengikuti, tetapi antara halusinasi dan kenyataan. Nanti kita akan bedah apakah memang ini halusinasi, kenyataan, atau memang beneran sosok gaib di sini, Caca. Wow. Oke Roy, silakan. Tanggal lahir berapa yang sedang Roy bicarakan? 9. Vicky yang lahir di tanggal 9 sering mendapatkan mimpi buruk yang berulang-ulang. Tidak hanya itu, Vicky pernah sempat tidak sadarkan diri, seperti layaknya orang yang kerasukan. Karma buruk apakah yang Vicky jalani saat ini? Dan Roy sudah memilih partisipan kedua kita yang lahir di tanggal 9. Ada Vicky. Selamat datang Vicky. Dan Roy, wow, ini banyak sekali catatan yang Roy bisa jelaskan tampaknya. Silakan Roy. Sebelumnya saya ingin melihat Vicky ketika saya membunyikan ini, saya ingin melihat matanya dulu ya. Oke, saya sudah melihat. Di sini Vicky dan angka-angka tersebut, beliau mengalami gangguan halusinasi dan kekosongan pikiran yang menyebabkan mimpi buruk berulang-ulang. Dan saya bisa menjelaskan, menjabarkan lagi di sini bahwa ada faktor penyebab-penyebab yang saya ingin ungkap di sini. Dihina waktu masa kecil. Dan ketika pikirannya sudah kosong dan melantur, saya melihat juga di sini saya melihat gaya bahasanya akan saya dengar nanti cukup aneh dan tidak bisa fokus. Dan saya melihat juga kekosongan-kosongan itu menyebabkan halusinasi, kemudian muncul sosok-sosok dimensi lain yang merasuki, seakan-akan merasuki Vicky. Dan saya melihat juga sosok ini ternyata sudah mendominasi Vicky. Seakan-akan. Betul, Roy? Betul. Berarti makhluk gaib ini sebenarnya adalah hanya halusinasi atau imaginary teman seperti itu ya, teman imaginary seperti itu ya. Betul. Oke. Sering bermimpi buruk? Kalau saya sih awalnya kan di pasar kerja, saya cita-cita pengen ada keinginan gitu besar, pengen menjadi seorang ustadz. Vicky, mohon maaf, kami tidak ada di atas. Menjadi seorang ustadz sekaligus jawara yang bisa ngebantu orang gitu. Mohon maaf, jawara apa? Dalam fighting, perkelahian gitu? Ya misalkan kalau saya ada orang kesusahan, hati saya tuh agak gimana ya, pengen ngebantu. Rasa ingin ngebantu tuh sangat besar. Jadi saat itu saya memutuskan ingin pergi ke pesantren. Setelah itu saya pergi ke Pandeglang sebulan. Dari Pandeglang saya pindah ke Ciamas Serang. Di Ciamas Serang saya suka ngaji dan sholat malam. Pas di masjid, karena bulan puasa, karena saya kelelahan,
saya istirahat berbaring, tiba-tiba tangan saya itu bergerak sendiri memukul tiang masjid itu. Saya juga tidak tahu kan. Nah, saya ngamuklah seperti orang pencak silat itu. Guru saya datang disembur, saya disembur, ya tetap aja saya bisa membaca Al-Quran. Saya masih keadaan sadar, tidak apa, cuman badan, kaki dan tangan itu seperti orang ngamuk lah. Cuman posisi saya sadar, masih bisa beristighfar. Sebentar Robi, tampaknya saya menghadapi seseorang yang ingin saya coba untuk menggambarkan apa yang saya rasakan di sini. Ketika saya melihat orang ini dan Vicky, di sini saya melihat gambaran sosok Gaib yang dihasilkan oleh gangguan pikiran. Dan saya merasa bahwa orang yang berhadapan dengan saya sekarang adalah sosok yang kosong dan hampa. Ketika dia bercerita, sama sekali saya tidak merasakan adanya sosok-sosok yang mengganggu di sini. Dan yang lebih parah lagi, Robi, di sini adalah kamu sudah mempercayai kamu sangat mempercayai apa yang ada di pikiran kamu. Dan ketika itu sudah mempercayai, dia menjadi bermanifestasi, menjadi seolah-olah beneran. Aku mau tanya, jadi maksudnya dia ini punya imajinasi di kepalanya yang dia sangat percayai itu sebagai realita padahal tidak seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya pada kenyataannya terjadilah saking dia percaya itu realita, hampir sama seperti imajinasinya gitu. Betul. Dan satu hal lagi yang perlu saya tambahkan di sini, Caca. Orang ini sangat berobsesi terhadap sesuatu, ingin menjadi seseorang jawara, ingin menjadi seorang yang kuat, tetapi dari yang saya lihat di sini tidak mampu. Apa daya, imajinasi, fakta, dan kenyataan bercampur dengan edukasi yang kurang menjadi sosok yang seperti ini. Mohon maaf saya harus katakan seperti ini. Ketika saya membunyikan ini bolak-balik, kosong. Sosok-sosok ini muncul dari pikiran, gelombang pikirannya Vicky yang menyampaikan. apakah Roy secara nggak langsung berbicara kalau Vicky memiliki multiple personality? Betul sekali. Tampaknya saya berbicara pun di sini juga dia tidak menyambung dengan apa yang saya sampaikan. Dari tatapan mata mungkin Roy ya. Iya. Jadi tatapan matanya kurang. karena semakin dalam dia mempercayai sosok-sosok ini, Betul. maka jati dirinya akan semakin terhapus. Akan terhapus jati dirinya dan tidak akan muncul kehidupan di diri dia. Apakah Roy membaca ini dari penerawangan Roy kalau dia sering dihina pada masa kecil, bully oleh teman-teman? Betul sekali. Saya sih bukan gini ya, saya orangnya diam gitu. Pernah saya waktu di SMP gitu, sekolah, nah emang keluarga saya dari keluarga yang ya bisa dikatakan kurang mampu. Saya waktu itu jajan 3.000 rupiah. Nah ada seorang teman gitu, ya dia sosok malak gitu. Saya bilang saya nggak punya uang, orang saya jajan. Sehingga saya tuh kesel gitu ya, saya jambak dia, saya hajar dan cemplung, kebetulan itu gotnya kosong sampai kepala dia minta ampun. Nah dari situ saya sering dipukulin ya, biasa lah saya pukulin, biasa aja, nggak ada ini. Jadi hari ini ya untuk hari ini, besok ya udah lupa meskipun dia ingin menyakiti saya. Roy, atau mungkin Caca bisa sama mungkin pikiran sama saya. Vicky seperti kehilangan arah nggak sih? Aku dari tadi mencoba memahami konteks pembicaraan dari Vicky dan aku tidak menemukan ini ngomongin apa sih gitu. Roy, ini penyebabnya apa sebenarnya? Beliau mengalami satu depresi yang berat dan trauma, kemudian tidak bisa berbicara dengan lancar dan beliau tidak fokus dengan apa yang dipikirkan. Saya sangat mengkhawatirkan satu hal, Robi, di sini. Beliau tidak tahu arah kemana hidupnya nanti karena banyak depresi dan halusinasi, pikiran-pikiran yang ngalor ngidul dan nggak ngerti arahnya kemana. Saya takutnya di sini
kamu tidak akan mencapai sukses atau tidak punya posisi. Mau cari duitnya gimana sih nih? Sebenarnya itu sih yang saya pikirkan. Di sini banyak sekali gangguan, bisa dikatakan kalau ngomong kasarnya gangguan jiwa. Ya, kalau lebih kasar seperti itu, tetapi di sini dia harus lebih balik lagi. Berarti Roy melihat kalau Vicky mengalami gangguan jiwa plus multiple personalities. Multiple personality. Dan Roy bisa memastikan tidak ada hal gaib di sini. Yang lebih parahnya, sudah dipercaya dan dipercaya berulang-ulang, kemudian muncullah sosok-sosok gaib. Oh. Saya melihat ada gambar macan, Wow. dan sosok seorang wanita. Ini yang saya lihat. Dan beliau sangat mempercayai ini berulang-ulang. Jadi ini adalah yang digambarkan Roy, imajinasi dari Vicky. Betul. Sangat memungkinkan sekali, Robi, ketika sosok ini akan muncul beneran. Seolah-olah beneran. Bagi Vicky atau bagi Bagi Vicky. Vicky. Dan saya mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya, Caca, bahwa beliau akan dianggap seperti gila. Seperti ini. Yang selalu membisikkan secara langsung dan dipercaya oleh pikirannya adalah sosok gaib. Tapinya saya melihat ini tidak real, tidak nyata. Wow, jika berbicara tentang mental seseorang memang harus sangat mendalam sekali ya, Jaya, untuk melihatnya untuk bisa lebih jelas. Tapi Vicky setuju dengan apa yang ada di gambar itu? Enggak setuju. Saya memang pernah bermimpi waktu saya tidur di Gunung Karang itu kan, saya waktu Apa? di pesantren. Tidur di mana? Di gunung, Di kaki gunung. kaki gunung. Ya kan, keleweng namanya kalau bahasa Sundanya mah. Ya. Keleweng. Memang pernah bermimpi tuh ketemu ibu-ibu. Cuman pakaiannya jawara gitu kan. Jawa. Ya, cuman pas di situ saya, kamu mau jadi murid saya? Dalam mimpi cuman kan, mau gitu. Tiba-tiba kayu besar itu jatuh, terus langsung saya terbangun. Udah dari situ saya nggak tahu deh. Oke, tampaknya mendapatkan vision baru atau gambaran baru di sini. Saya cukup sedih juga ya dengan orang ini, tetapi saya harus mengatakan sesuatu pada pemirsa di rumah bahwa banyak hal poin yang saya tangkap di sini. Saya sebagai paranormal melihat bahwa tidak seolah-olah sesuatu dianggap gaib, bahwa banyak hal-hal yang memicu. Pertama, jangan berhalusinasi. Jangan kosong pikirannya. Kemudian kedua adalah jauhi gangguan-gangguan yang menyebabkan depresi. Ketika itu ada, maafkan dan lalui, anggap itu sudah berlalu. Dan yang terakhir adalah hidup bahagia. Sereal-realnya, senyata-nyatanya, tidak hidup dalam imajinasi yang tidak nyata. Itu yang saya ingin sampaikan buat pemirsa yang menonton. Berarti ini artinya kita boleh beroptimis karena optimis bisa membuat kita sukses. Namun kalau kita terlalu obsesif, kita bisa gila nantinya. Nah, Ca, ini kan berbicara soal multiple characters atau personalities ya. Caca kan juga sekarang berkelut juga bersama dengan teman-teman, berjuang bersama yang memiliki double. No. Bipolar disorder. It's not a Beda lagi, personality ya. disorder. It's mood disorder. Mood disorder. Jadi ini permasalahannya mood, bukan 1, 2, 3 atau banyak, Bukan tapi kepribadian. Mood. Mood. Ya. Oke, Caca kalau misalkan melihat dari seperti ini, pernah ketemu yang seperti ini Maksudnya di lingkunganku di lingkungan Caca? banyak. Oke. Ya karena aku kan mengadakan support group untuk orang-orang dengan bipolar disorder. Kadang-kadang ada orang yang skizofrenia juga datang. Ya. Jadi aku banyak mendengar cerita-cerita orang-orang berhalusinasi, mereka punya kepribadian ganda dan sebagainya. Nah, biasanya pertama kali kamu sampaikan kepada teman-teman dari grup ini tuh apa, Ca? Agar mereka tetap bisa steady untuk melanjutkan hidup lagi. Kamu butuh bantuan.
capek. Seringkali manusia tuh merasa kalau saya meminta bantuan kepada orang lain, saya lemah. Padahal sebenarnya ketika kita meminta bantuan kepada sumber yang tepat, seorang profesional, seorang dokter, kalau memang yang dibutuhkan adalah dokter atau psikiater, dan melakukanlah itu. Karena itu akan membuat kita jadi lebih baik, membuat kita bisa menjalani hidup yang produktif, kita bisa kerja, kita bisa berelasi dengan orang lain, kita bisa berkeluarga, kita bisa berfungsi dengan benar. Oke ya, Vicky, untuk sementara kamu punya ilmu apapun, ilmu kebaikan, mengaji atau apapun itu, coba itu boleh ditularkan ke orang-orang terlebih dahulu ya.